Selamat malam, kami dari kelompok yang beranggotakan Ine Nurwulan, Danar, dan Twinis ingin mempresentasikan hasil materi kami tentang hukum lingkungan dan sumber daya alam. Perbedaan tiga undang-undang lingkungan hidup. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Undang-undang ini mengatur tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Meningkatnya kegiatan produksi biomasa yang memanfaatkan tanah maupun sumber daya alam lainnya yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomasa, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Undang-undang ini mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan, mulai dari tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL hingga proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Kemudian selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, yaitu tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak, yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa, baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya. Nah, di sini ada tabel perbedaan perbandingan beberapa undang-undang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang telah kita rangkum. Yaitu yang pertama mengenai bahan perbandingan antara Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, yaitu hal yang diatur dalam undang-undang ini pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Kemudian undang-undang yang perbedaannya dengan undang-undang yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlambatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin usaha. Perbedaannya itu tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL. Kemudian perbedaan dengan peraturan pemerintah yang ketiga, Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu perbedaannya pada lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Selanjutnya, Daniel. Untuk poin kedua yaitu upaya pengendalian lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 diatur dalam bab 5 pasal 11 sampai dengan pasal 14. Sedangkan Peraturan Menteri 17 Tahun 2012 upaya pengendalian lingkungan hidup tidak diatur. Untuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan, upaya pengendalian lingkungan hidup diatur dalam bab 4 pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, bahan perbandingannya itu menjadi unsur-unsur lingkungan hidup. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 diatur dalam bab 1 pasal 1. Dalam Peraturan Menteri 17 Tahun 2012 belum diatur secara jelas dan terpisah mengenai unsur-unsur lingkungan hidup. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan diatur dalam bab 1 pasal 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ini Wulan.
Kemudian dari pihak yang bertanggung jawab pada PP nomor 150 tahun 2000, usaha atau kegiatan dapat menimbulkan kerusakan tanah. Kemudian pada Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2012, masyarakat yang menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2000, para pihak yang bersengketa. Perbandingan pada pihak yang melakukan pengawasan pada PP nomor 150 tahun 2000, kepala instansi seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pada Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2012, menteri, gubernur, atau bupati, atau wali kota. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2000, pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian lingkungan hidup. Untuk denda biaya pada PP nomor 150 tahun 2000, yaitu tidak ada. Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2012 tidak ada. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2000 diatur pada pasal 25 dan pasal 26. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai perbandingan beberapa peraturan pemerintah atau undang-undang lingkungan hidup dan sumber daya alam.